Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada pagi ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah yang jika kita hitung tidak akan mungkin bisa kita hitung. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersilaturahim di majelis ini sekaligus sholat subuh secara berjamaah. Sholawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini insyaallah kita akan membahas satu topik yang sering dibahas. Jadi kalau biasanya kita membahas tentang bagaimana memahami hukum, saat ini insya Allah kita akan membahas tentang tema yang sering sekali dibahas, tapi ini perlu kita ulang-ulang. Jadi intinya ini hanya pengulangan aja, yaitu pembahasan tentang innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesungguhnya kita semua orang beriman itu adalah saudara. Ini penting ya, dan ini perlu diulang-ulang. Meskipun kita sudah paham, sudah ngelotok ibaratnya ya. Jadi kalau kita habis tidur meskipun belum ingatannya belum pulih, kita sudah paham. Kalau kita semua sesama mukmin, sesama muslim itu bersaudara. Tapi yang paling penting pemahaman itu harus kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tercermin pada ucapan kita, tercermin pada tindakan kita. Itu yang paling penting. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang tadi udah kita bahas secara singkat dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 ya. Ini sekaligus untuk mengingatkan kita semuanya. Jadi innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Innamal mu'minuna, sesungguhnya atau hanyalah orang-orang yang beriman, atau sesungguhnya orang-orang yang beriman ikhwah itu bersaudara. Semua orang Islam, semua orang mukmin itu bersaudara. Apapun mazhabnya, mau Sunni atau yang lain, selama dia beriman kepada Allah, selama beriman kepada Rasulullah, selama menjadikan Al-Quran sebagai kitabnya, Ka'bah sebagai kiblatnya, maka dia itu saudara kita. Apapun mazhabnya, apapun orientasi politiknya, ini yang penting ya. Kalau kita udah bicara politik itu biasanya udah terbelah ya. Termasuk apapun kelompoknya, apapun organisasinya, itu semuanya bersaudara. Kalau di Indonesia saat ini mau NU, mau Muhammadiyah, mau Salafi, mau Jamaah Tabligh, mau Ikhwanul Muslimin, mau Tarbiyah, mau Hizbut Tahrir, atau apapun, sebetulnya kita semua itu bersaudara. Jadi bukan musuh, tapi bersaudara. Tapi kan mereka membuat kelompok-kelompok. Loh, kelompok itu boleh. Dan sebetulnya kelompok itu kadang-kadang nggak bisa dihindari. Misalnya
hari ini atau mungkin kita sering hadir di Masjid At-Taufik ini. Nah, ini kita juga bagian dari kelompok Jamaah Masjid At-Taufik. Yang di sebelah sana mungkin ada Masjid Muhajirin, namanya Jamaah Masjid Muhajirin. Tapi kan pemahamannya beda loh. Karena ustadznya beda, kadang-kadang pemahamannya berbeda. Oh, pantas ngajinya di At-Taufik, makanya pemahamannya begitu. Ya pantas dia ngaji di Muhajirin, maka pemahamannya begitu. Kenapa? Karena orang itu, pemahaman orang itu tergantung dari informasi yang masuk. Ya, jadi memang pemahaman seseorang itu sangat bergantung pada apa yang dibaca, apa yang didengar, apa yang dilihat. Jadi selama dia itu Tuhannya Allah, ya dia itu saudara kita. Paham ya? Gitu. Makanya kalau sesama saudara, ya berarti jangan bermusuhan. Jadi bermusuhan itu tidak boleh. Kemudian Allah melanjutkan fa aslihu baina akhwaikum. Nah, kalau seandainya kita melihat ada dua saudara kita yang misalnya bertengkar atau berselisih, maka fa aslihu, kita ini diperintah Allah untuk melakukan islah, untuk mendamaikan, untuk menyatukan. Gitu guys. Ya, jadi nggak perlu tukaran. Jadi harus didamaikan, harus disatukan. Bahkan saya sering bilang, bohong itu kan tidak boleh, nggih. Tapi ada bohong yang boleh. Salah satu bohong yang boleh itu bohong dalam rangka mendamaikan sesama muslim. Tapi hati-hati ya, kalau kebohongannya terbongkar nanti jadi lagi. Tapi secara hukum itu boleh kita itu berbohong dalam rangka mendamaikan sesama muslim. Jadi misalnya ada si A atau dia itu sedang tukaran dengan si B. Lakunya kita datang kepada si B. Kita bilang, oh si A itu sebetulnya nggak marah sama jenengan enggak. Dia itu sebetulnya nggak ada masalah. Padahal sebetulnya marah masih ya. Tapi kita bilang nggak marah. Itu tidak apa-apa kalau dalam rangka untuk mendamaikan. Jadi memang ada beberapa jenis bohong yang dibolehkan itu ada. Nah, ini penting bagi kita ya. Nah, di sini dikatakan oleh Imam An-Nawawi, jangankan berselisih dalam hal yang besar. Nah, kalau di ayat sebelumnya kan berselisih dalam hal yang besar, yaitu misalnya wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jangankan masalah yang besar sampai terjadi perang misalnya ya. Kita disuruh mendamaikan. Nah, Imam Nawawi menjelaskan bahkan termasuk masalah yang kecil. Balau kana baina rajulaini minal muslimina adna ikhtilafin. Bahkan kalau seandainya di antara umat Islam itu ada ikhtilaf, ada perselisihan yang paling kecil sekalipun, kita ini diminta untuk islah, untuk mendamaikan. Jadi untuk fas'au fil islah, maka bersegeralah untuk mendamaikan saudara kita. Tapi kalau didamaikan nggak mau kok. Lah, masalah nggak mau itu bukan urusan kita. Yang paling penting kita ini ikhtiar selama hayat masih dikandung badan. Pokoknya intinya tuh mendamaikan orang. Kalau bisa kita ini jadi solusi ya, jadi wasilah sesama muslim itu untuk saling bersaudara. Jadi itu yang paling penting ya. Kemudian Allah mengatakan di akhir ayat wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kita ini mendapatkan rahmat dari Allah, mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, implementasi
bahwa kita itu bersaudara, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul. Al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Jadi al-muslimu, orang Islam itu adalah man saliman nas, adalah orang-orang yang orang lain itu merasa aman min lisanihi, dari lisannya. Jadi kalau bicara tidak mencaci, tidak mencela, tidak menjerumuskan, tidak meremehkan, tidak menghina, wayadihi, dan selamat dari tangannya, selamat dari kakinya, selamat dari keputusannya. Ya, jadi orang itu nyaman yang ada di sekitar kita. Gimana dengan perbedaan? Perbedaan itu boleh, okay? Berbeda itu boleh. Yang tidak boleh itu kita merendahkan, kita meremehkan. Paham ya? Maka di situ, dan orang yang menasihati dengan tulus, dengan hati, itu pasti akan dirasakan beda ketika orang itu menasihati didorong oleh kebencian. Misalnya mengatakan, Anda itu bid'ah. Sama mengatakan, Pak, mohon maaf, menurut pemahaman saya yang jenengan lakukan itu terkategori bid'ah. Itu kan beda ya. Sama-sama mengatakan bid'ah, tapi yang pertama itu ada tendensi. Yang pertama diucapkan dengan kemarahan, diucapkan karena permusuhan. Tapi yang kedua sama yang dikatakan, tapi yang kedua itu ada tendensi, itu nasihat. Ya, sehingga kita itu harus berusaha, ya kalau kita berucap, ya itu niat kita harus menasehati, bukan untuk merendahkan, bukan untuk meremehkan. Kira-kira begitu, guys. Ya, kita berusaha. Tapi yang lain belum begitu, udah. Yang lain belum begitu nggak apa-apa. Yang penting kita awali dari diri kita. Yang paling penting itu kan ikhtiar, okay? Ikhtiar yang kita lakukan. Masalah nanti yang terjadi seperti apa, lah itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Jadi termasuk kalau zaman sekarang dengan jari-jarinya ya. Ya, ini nulis tulisan di media sosial. Kita kalau nulis, kita harus berpikir kira-kira tulisan kita ini membuat umat ini semakin satu atau membuat umat ini terpecah. Kalau kira-kira membuat umat ini terpecah, mendingan diurungkan, jangan dilanjutkan, di-delete aja lah ya, di-delete aja. Tapi kalau memang tulisan kita ini berkontribusi untuk menyatukan umat, ya meskipun mungkin kecil kontribusinya, ya kita teruskan. Jadi memang kita harus selalu bertanya kepada diri kita. Selalu kita pikirkan apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Nah, kemudian di ayat berikutnya ini lebih tegas lagi untuk mengingatkan kepada kita semuanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhor, jangan menghina, qaumun, sekelompok kaum, sekelompok pengajian, sekelompok organisasi, sekelompok mazhab, ya, la yaskhor qaumun min qaumin, yaitu jangan menghina, merendahkan kelompok yang lain, pengajian yang lain, organisasi yang lain, mazhab yang lain. Kenapa begitu? Asa ayyakunu khairam minhum, bisa jadi yang kita hina itu lebih baik dari kita. Jadi bisa jadi yang dihina itu lebih baik dari yang menghina, bisa jadi gitu, okay?
Ini kalau di dalam tafsir Imam An-Nawawi dijelaskan, qala Ibnu Abbas nuzilat hadhil ayatu fi Sabit bin Qais bisyamas. Itu ayat ini turun terkait dengan kasus yang terjadi pada Sabit bin Qais bin Syamas. Haitsu dzakara rajulan minal ansor bisu dzikrin, yaitu ketika mereka itu menyebutkan salah seorang sahabat Ansor dengan penyebutan yang buruk. Nah, itu langsung turun ayat ini. Itu salah satu riwayat begitu. Wa qala al-Dhahhak, sementara kalau penjelasan dari Imam al-Dhahhak, nuzilat fi wafdi Tamimim. Jadi ayat ini turun terkait dengan utusan dari Tamim. Kanu yastahziuna bi fuqara'i ashabin nabi. Nah, mereka itu ketika datang ke Madinah kemudian melihat sebagian sahabat Nabi itu fakir. Ya, sahabat Nabi itu yang kaya ya ada, yang fakir itu ya ada, yang miskin itu ya ada. Jadi setiap zaman itu yang kaya ya ada, yang fakir itu ya ada. Maka menghilangkan kefakiran itu gak akan bisa. Semua orang kaya itu gak bisa. Yang fakir ya pasti ada, yang kaya ya ada. Cuma kita itu kan berusaha bagaimana meskipun dia itu fakir, miskin, tapi dia masih bisa mencukupi kebutuhan pokoknya dan dia masih terhormat dengan kondisi itu. Itu yang kita usahakan. Bukan menghilangkan kefakiran, itu nggak bisa, itu menghilangkan hukum alam. Jadi kefakiran itu akan selalu ada di setiap zaman. Tapi kita berusaha bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, ketika utusan dari Tamim ini datang ke Madinah dan mereka itu melihat beberapa sahabat Nabi itu ada yang miskin, kan kelihatan ya. Orang miskin itu kan kelihatan dari pakaiannya, kelihatan dari bajunya, kelihatan dari rambutnya, kan dari kulitnya aja kadang-kadang kelihatan ya. Oh, ini orang fakir itu kadang-kadang kelihatan ya. Nah, kemudian ini manusia itu kadang-kadang itu melihat orang fakir itu inginnya itu menghina, merendahkan, meremehkan. Nah, kemudian utusan ini meremehkan sahabat Nabi yang hina ini. Contohnya Ammar wa Khubaib. Ini sahabat-sahabat Nabi yang miskin ini ya. Ammar, Khubaib, Ibnu Fuhairah, Bilal, Suhaib, Salman. Tapi kalau Salman ini memang miskin bukan karena ini ya. Kalau Salman tuh memang dia nggak mau kaya. Wong dia itu waktu sudah sepuh itu, beliau Salman ini tuh mendapatkan, sebetulnya beliau itu mendapatkan santunan dari negara. Tapi beliau itu nggak mau ngambil. Dan saya nggak butuh uang itu. Kenapa? Karena beliau terinspirasi dari hadis Nabi. Sebaik-baik makanan adalah makanan yang diusahakan oleh tangannya sendiri. Jadi beliau itu udah sepuh gitu, itu kerjanya itu membuat anyaman. Nah, beliau itu punya uang 1 dinar, nah itu dipakai kulaan, nanti dipakai buat anyaman, itu dijual 3 dinar. Nah, setelah dijual 3 dinar itu, maka yang 1 nanti dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, yang 1 diinfakkan, yang 1 lagi dipakai kulaan lagi. Beliau mendapat santunan dari negara nggak mau ditolak gitu ya. Jadi memang beliau itu orang yang luar biasa memang ya kalau Salman Al-Farisi ini. Salim Maula Abi Hudzaifah. Lamma ra'au min risasati halihim. Nah, kemudian ketika utusan dari Tamim ini melihat para sahabat ini, nah mereka itu menghina. Ya. Tapi bagaimana caranya mereka menghina nggak dijelasin di sini ya. Ini menghina. Nah, akhirnya turun ayat tadi itu. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi yang dihina
itu lebih baik dari yang menghina. Jadi ini harus hati-hati ya. Jadi kita tuh mengatakan sesama muslim itu harus hati-hati. Berikutnya, wala nisaun min nisain. Jangan sekali-kali wanita atau sekelompok wanita menghina wanita atau sekelompok wanita yang lain. Nah ini kalau penjelasan dari Imam An-Nawawi, ruwiya an Ikrimah an Ibni Abbas annaha nuzilat fi Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Jadi ayat ini turun terkait dengan istri Nabi yang bernama Safiyah binti Huyai. Safiyah ini anaknya dari Huyai. Nah, Huyai ini termasuk tokoh Yahudi Bani apa sebelum Quraidah itu Bani apa ya? Dari Yahudi Bani apa saya lupa. Nah, akhirnya beliau kan jadi istri Nabi. Qalat laha ba'du nisa'in Nabi. Nah, ketika beliau itu diperistri oleh Nabi, nah sebagian istri Nabi yang lain ini komentar dengan komentar-komentar yang meremehkan Safiyah. Jadi kadang-kadang itu sesama istri saling meremehkan. Ya kayak gitu ya. Sesama istri saling meremehkan. Sesama santri saling meremehkan. Sesama ustadz saling meremehkan. Itu sering terjadi. Dan itu tidak boleh tentu saja ya. Nah ini istri-istri yang Nabi yang lain bilang begini, Yahudiyah bintu Yahudi fana hunnallah andalik. Jadi dia adalah seorang Yahudi, anaknya orang Yahudi, sungguh Allah melarang berhubungan dengan orang-orang seperti itu. Ini meremehkan. Akhirnya turun ayat ini kepada istri Nabi. Ya tidak boleh bilang begitu. Ya, jadi sesama istri itu nggak boleh meremehkan. Ya, kenapa? Karena tadi bisa jadi yang diremehkan itu lebih baik. Jadi kita nggak usah ngurusi orang lain dalam makna apa yang ada di hatinya. Okay? Nah, kalaupun kita tuh ngurusi orang lain itu dalam rangka islah tadi. Okay? Asa ayyakunna khairam minhunna. Nah, bisa jadi wanita-wanita yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Bisa jadi. Bisa jadi itu belum tentu nggih. Bisa jadi itu maksudnya ya memang bisa jadi kenyataan. Memang yang dihina ini memang lebih rendah bisa jadi. Atau bisa jadi yang dihina ini lebih tinggi. Entah faktanya lebih rendah atau lebih tinggi, itu sama-sama nggak boleh menghina. Bukan berarti kalau beneran itu boleh dihina, nggak boleh begitu ya. Jadi lebih hina atau tidak sama-sama nggak boleh dihina. Intinya kita nggak boleh menghina orang lain. Kemudian wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian menghina, menganggap aib diri kalian. Ini di sini ayatnya diri kalian. Kenapa? Karena menghina orang lain itu sebetulnya menghina diri kita sendiri. Kita misui orang lain, sebetulnya kita itu misui diri sendiri sebetulnya ya. Kita menjatuhkan orang lain, sebetulnya kita tuh menjatuhkan diri kita sendiri. Dan berikutnya Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab. Jangan menyebut saudara-saudara kita bil alqab dengan sebutan-sebutan, tentu saja yang buruk, yang tidak disukai. Misalnya manggil sesama muslim kok ahli bid'ah misalnya, itu kan nggak enak ya. Hai ahli bid'ah, itu kan nggak enak ya. Kan nggak enak ya. Kalau ya dipanggil saudaranya aja. Kalau nggak bisa manggil wahai saudaraku gitu. Ini kadang-kadang kalau di Indonesia manggil saudara kayak lebay juga ya. Ya udah panggil namanya aja lah. Jadi nggak usah bilang hai ahli bid'ah.
Tidak boleh seperti itu. Orang bodoh kan nggak boleh ya. Nggak boleh kita itu manggil orang itu bodoh. Meskipun orang itu bodoh beneran ya. Tapi tidak boleh dipanggil bodoh, itu nggak boleh. Jadi wala tanabazu bil alqab. Jangan menyebut dengan sebutan-sebutan yang buruk. Teroris tidak boleh ya. Radikal itu tidak boleh ya. Nah ini sekarang kan begitu ya. Sekarang itu terjadi yang namanya Islamofobia. Nyebut orang lain itu dengan tadi ya. Kemudian ngaji berbeda sedikit dibilang bodoh itu. Ngajinya belum nyampe gitu ya. Ya. Si A itu dia ngomongnya begitu ya karena ngajinya belum nyampe gitu ya. Jangan bilang begitu ya. Iya. Dolarit kurang atuh, jangan bilang begitu. Kenapa? Bukan mereka tidak tahu, bisa jadi memang karena perbedaan pendapat dan itu betul-betul boleh dalam Islam. Ya kalau berbeda ya berbeda aja. Jadi saya dengan Ustadz A itu berbeda pandangan. Udah gitu aja, nggak usah bilang Ustadz A itu ngajinya kurang atuh, jangan bilang begitu ya. Ya bilang aja saya berbeda dalam hal ini. Kan lebih enak gitu loh, nggak usah kemudian merendahkan. Paham nggak? Itu yang penting gitu ya. Sekarang itu kan begitu. Apalagi sampai bilang calon penghuni neraka gitu. Kita tuh tidak tahu loh ya. Jangankan mereka loh, kita itu tidak tahu loh apakah nanti kita tuh masuk surga atau tidak. Kita ini kan hanya berharap dan berusaha agar dijauhkan dari neraka, masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu, bisa jadi kita itu ngaji rutin sholat jamaah. Kan siapa tahu di akhir hayat nanti kita itu diganggu setan dan kita ikut godaan setan. Siapa tahu. Mau setan itu kadang-kadang luar biasa ya. Ada orang kan dia itu tiap hari itu sholatnya rajin, jamaahnya rajin. Ketika di menjelang akhir hayat dia sakit parah. Sampai dia itu putus asa. Akhirnya dia itu berobat kemana-mana nggak berhasil. Ternyata tuh ada pengobatan, tapi pengobatan itu yang mengorbankan akidah. Ada jenis pengobatan yang kadang-kadang itu mengorbankan akidah. Nah kadang-kadang dia itu berobat dengan itu, dan atas izin Allah nggak berhasil, akhirnya dia wafat menghadap Allah dalam kondisi mengorbankan akidahnya. Itu terjadi, makanya dan kita tidak tahu kita nanti seperti apa. Makanya kita juga tidak perlu yang seperti itu. Ya kita nggak boleh seperti itu. Berusaha untuk tidak begitu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jelek panggilan itu adalah panggilan setelah iman. Jadi memanggil orang dengan panggilan fasik. Si fasik. Oh si fasik itu ya, begitu ya. Oh si itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Ya. Gitu ya. Jadi kita harus hati-hati menggunakan. Ya kalau kita manggil nama apa sih susahnya manggil dengan nama orang gitu daripada manggil dengan panggilan-panggilan seperti itu. Kan gitu ya, usaha seperti itu. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak berhenti melakukan itu, tidak bertaubat, faulaika humuz zalimun, mereka itu termasuk orang-orang yang zalim. Ayat berikutnya, kita sekarang sampai jam berapa nggih? Syuruknya nggih. Jam 5? Pagi sekali ya. Sedikit lagi nggih. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sebagian dzon itu dosa. Jadi kita berusaha untuk husnudzon. Jangan biasakan suudzon. Karena sebagian dzon itu dosa. Jadi enggak semuanya, ini penting. Jadi tidak semua dzon itu dosa. Tapi sebagian, kebanyakan
Kebanyakan dzan atau suudzon itu dosa. Nah, memangnya ada dzan yang boleh, ada yang boleh, yaitu kepada siapa? Kepada orang yang dia itu memang menampakkan keburukan. Nah, itu kita boleh suudzon. Jadi misalnya begini. Dan suudzon ini kadang-kadang menjadi penyelamat kita. Gitu ya. Jadi misalnya ada orang memang dia itu dikenal pencuri. Ya makanya kalau dia datang ya kita boleh suudzon kepada dia, bahkan harus. Karena dengan itu akhirnya kita itu terhindar dari fitnah. Kalau ada pencuri datang, kemudian kita tuh ajak kemana-mana, kita biarin di rumah kita kemudian malah kita pergi kemana, itu keliru. Tapi kan saya kan husnudzon, iya itu husnudzon yang salah. Jadi suudzon itu boleh. Jadi enggak semuanya itu diharamkan. Tapi suudzon kepada orang yang memang zahirnya itu buruk, atau di suatu komunitas yang kita tuh sulit untuk menjaga kejujuran seseorang. Nah di situ kita itu boleh dzon. Paham ya? Nah kemudian ada orang dia itu sukanya berjanji dan sukanya mengkhianati. Nah kita tuh boleh suudzon kepada orang ini. Tapi kalau kepada orang yang zahirnya dia itu orang baik, dikenal sebagai orang baik, ya kita harus husnudzon. Jangan kebalik. Karena itu kebalik-balik kita ini ya. Kepada sesama mukmin kita itu suudzon, tapi justru kepada yang lain kita malah husnudzon. Ya, kebalik. Harusnya sesama muslim kita husnudzon, kepada orang yang biasanya berbuat buruk kita itu memang harus suudzon. Termasuk mengatakan keburukan itu boleh enggak? Mengatakan keburukan orang itu enggak boleh. Tapi ada kecualinya ya. Kecuali orang-orang yang kita tahu atau kita menduga kuat dia itu menimbulkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Itu kita boleh menyampaikan keburukan orang tersebut. Misalnya ini misal ya, saya tidak merendahkan seseorang. Misalnya ada orang memang orang sesat itu memang ada. Kita juga nggak boleh menafikan ya. Orang sesat itu memang ada. Kemudian ahli bid'ah itu ya memang ada. Itu kita nggak nafikan, memang ada. Nah ada orang kemudian kita tahu yang dia sampaikan itu sesat. Nah kepada orang seperti ini kita nggak boleh bilang bahwa orang tadi itu orang yang baik. Ya kita harus bilang memang bahwa orang ini orang yang sesat. Dengan begitu akhirnya apa? Akhirnya orang yang tidak tahu jadi tahu, akhirnya terhindar dari fitnah yang ditimbulkan. Paham ya? Jadi kalau kepada orang sesat memang kita harus menyampaikan. Tapi yang harus diingat, hati kita harus dijaga. Kita melakukan itu semata-mata untuk menyelamatkan umat. Jangan bukan untuk mengumbar kesenangan. Paham ya? Kenapa? Karena memang begitu. Kadang-kadang itu menyebutkan kejelekan orang, itu ada kesenangan tersendiri di hati kita. Nah, itu manusiawi ya. Apalagi kalau kepada orang yang gak kita suka. Jadi kalau ada yang menghina si A yang kita gak suka, itu di hati itu ada kesenangan tersendiri. Nah itu harus dijaga betul hati kita. Jadi ketika kita itu menjelaskan kejelekan orang, itu harus betul-betul kita sadari ini dorongan amanah, biar tidak menimbulkan fitnah kepada yang lain. Karena kan memang ada, itu faktanya memang ada tokoh, yang tokoh ini dipercaya oleh masyarakat, memang ada. Tapi tokoh ini memang justru dia itu mengambil keuntungan dari masyarakat. Bahkan bisa jadi dia itu membahayakan masyarakat. Ada yang seperti itu. Nah, kalau seperti ini memang kita harus mengingatkan. Tapi
hati harus kita tata betul, kita mengingatkan, kita menjelaskan itu bukan karena kenikmatan, tapi semata-mata karena dorongan amanah. Ya kita bilang bahwa si A itu memang sesat itu, kita jangan mengikuti mereka. Tapi tujuan utamanya itu dalam rangka menjaga umat, bukan dalam rangka untuk. Dan ketika kita bilang begitu, mestinya itu adalah opsi terakhir. Setelah kita itu berusaha dengan cara-cara yang lain, kita berusaha untuk menasehati, berusaha untuk begini. Ternyata kok dia masih terus melakukan, bahkan tambah, kalau orang Jawa bilang tambah ndodro ya, tambah ndodro. Ya sehingga memang nggak ada pilihan. Pada saat itu memang itu harus kita sampaikan, harus kita bongkar, agar masyarakat tidak menjadi korban. Tapi tadi hati harus betul-betul ya, jadi kalau pas kita itu ngeritik orang, itu hati harus ditata betul. Kalau pas kita tuh membahas aibnya orang, itu harus ditata betul itu. Makanya seperti para ahli hadis itu, ahli hadis itu kan memang mereka itu kan salah satu tugas utamanya mereka ahli hadis itu memang al-jarhu wa ta'dil. Mereka itu pekerjaan ahli hadis itu memang kerjaannya itu mencela sebagian orang, itu tugas memang ya. Karena biar tahu hadis yang diriwayatkan ini memang sahih atau tidak, hadis yang diriwayatkan itu dhaif atau tidak. Itu kan kalau kita nggak tahu kondisi perawi, ini kan kita nggak bisa menentukan kualifikasi hadis. Sehingga ahli hadis itu memang kerjaannya itu mencela orang, tapi dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah. Makanya ahli hadis ya seperti Imam Ibnu Hajar, akhirnya beliau itu ini ilmu ini penting. Ini kalau enggak kita lakukan, ini umat bisa tersesat memang. Ini penting. Tapi ini berbahaya. Maka kemudian beliau itu misalnya membentengi diri dengan belajar tasawuf. Sehingga akhirnya hatinya tertata. Sehingga ketika beliau itu ngeritik sebagian orang itu dalam rangka semata-mata karena Allah, bukan karena untuk kenikmatan, bukan karena kesenangan ya. Karena memang harus kita akui, ngeritik orang, merendahkan orang itu bisa menjadi kesenangan tersendiri ya. Dan itu adalah bagian dari bujuk rayu setan. Itu ya, ini harus kita hati-hati. Jadi intinya adalah semua saudara kita, apapun kelompoknya, apapun mazhabnya, apapun orientasi politiknya, apapun kelompoknya, itu semuanya adalah saudara kita. Yang mestinya kita harus melihat mereka dengan penglihatan yang penuh kasih sayang. Barangkali itu pengantar, barangkali mungkin masih ada sedikit waktu. Kalau seandainya ada yang mau ditambahkan, mungkin Prof. Teki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang panjenengan sampaikan itu saya pernah mencatat. Itu sebagai salah satu cara supaya peradaban Islam itu tetap berlangsung, ya, sustainable begitu. Kemudian ada 4 transformasi yang harus dilakukan oleh umat Islam itu. Salah satunya ini adalah transformasi berupa mengubah pola interaksi manusia dari yang semula hanya mengejar manfaat dan diikat hanya sukuisme, nasionalisme dan atau lebih tepat seharusnya menjadi ikatan akidah, kan gitu. Ada 3 yang lain, saya sebutkan itu mengubah pemahaman tentang bahagia. Kemudian yang kedua adalah transformasi mengubah standar perbuatan manusia yang semula hanya untuk kenikmatan diri sendiri dan serba jasmani
menjadi berstandar halal haram. Nggih. Lalu yang pertama itu adalah mengubah pandangan hidup manusia dari pemikiran yang dangkal menuju pada pemikiran yang mendalam. Itu kalau kita ingin dari kegelapan ke terang. Nah yang terakhir itu kan kemudian menjadi persoalan sendiri ketika kita misalnya benar-benar menerapkan bahwa kita sebagai mukmin itu adalah bersaudara. Yaitu dengan misalnya ideologi transnasional yang sering disebut begitu. Karena menganggap bahwa kita dengan bangsa-bangsa lain tidak tersekat oleh suku atau dalam prinsip nasionalisme. Tetapi ikatan akidah. Taruh ini contoh yang paling sering dipakai itu kan misalnya di Afghanistan itu kan ada Taliban. Kemudian ada beberapa dari kita, ya dari bangsa kita, Indonesia umat muslim itu kan memberikan bantuan. Sementara Taliban itu pernah juga distempeli sebagai teroris. Nah ketika kita membantu mereka, itu kemudian kita diikutkan. Bahkan ini sampai sekarang kan yang jamaah Islamiyah dan seterusnya itu kan diikut-ikutkan bahwa itu membantu terorisnya. Termasuk juga Palestina. Misalnya itu ada Hamas. Kita membantu Hamas misalnya. Hamas distempeli Amerika sebagai terorisme. Seolah-olah kita membantu teroris. Padahal kita dulu waktu melawan Belanda juga dibantu oleh orang-orang Arab yang merasa satu iman, satu Islam. Nah ini kan persoalan yang besar ketika misalnya kita betul-betul menyatakan diri bahwa aku adalah sahabatmu, aku adalah saudaramu, dimanapun Anda berada. Nah lalu stempel ini bagaimana Ustadz? Cara kita supaya kita tidak distempeli bahwa oh kita ikut di sana. Padahal kita prinsipnya Anda dan saya dimanapun Anda berada adalah ikhwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih monggo Ustaz Hasan. Nggih. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sekali. Alhamdulillah kajiannya semakin menarik, ya Ustaz. Yang pertama, saya akan memberikan sedikit komentar dan nanti akan bertanya apa yang dikatakan tadi innamal mu'minu ana ikhwah dan seterusnya. Saya mempunyai anggapan sepertinya seolah-olah kok sangat Islam itu idealismenya sangat tinggi, luar biasa. Tapi idealisme tadi ini apakah mungkin terwujud? Sekarang kita ambil aja skop yang paling kecil di rumah tangga. Di rumah tangga itu ada berapa anak? Itu saja untuk menyatukan itu effortnya luar biasa. Lalu tadi misalnya diumpamakan di masjid satu jamaah, ya ini untuk menyatukan itu juga luar biasa effortnya. Apalagi kalau tadi yang dikatakan oleh Prof. Teki sampai kepada hal-hal sampai transnasional sampai ke internasional, yaitu ikatan akidah. Itu idealismenya iya. Hanya terjadi permasalahan gimana kita bisa mewujudkan hal itu supaya dimulai dari yang kecil untuk sampai kita berwujud bahwa nama ikhwah yang benar-benar. Saya teringat dengan kata-katanya Cordobi. Cordobi itu mengatakan jangan kau bertanya kamu dari suku apa, dari bangsa apa dan madhab apa. Kita adalah tanyalah bahwa kita adalah Islam, bahwa ini Islam itu adalah ibu dan bapakku. Nah, ini Cordobi bahwa kita itu ukhuwah. Tapi kenyataannya memang begitu dihajar habis-habisan seperti tadi yang dikatakan Prof. Teki. Lalu saya hanya gimana? Apakah kira-kira bisa persatuan itu terwujud, Ustaz? Saya kok terus terang bukan pesimis. Ya, tapi kok kayaknya effortnya itu begitu berat ya. Karena terima kasih Ustaz. Nggih, nuwun Ustaz. Ini pertanyaan yang realistis ya. Mungkin saya jawabnya nggak urut nggih dan terkait dengan waktu maksimal sampai jam 5:30 nggih. Jadi mungkin dalam waktu 9 menit ini. Jadi yang pertama, jadi ajaran Allah itu ajaran yang ideal. Dan itu mestinya menjadi benchmark, menjadi acuan.
Itu yang ideal. Nah, apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi dalam kenyataan, itu yang kita nilai. Dan bisa jadi memang tidak ideal. Tapi jangan sampai kita itu kehilangan acuan, jangan sampai kehilangan idealitas. Karena itulah yang tempat kita untuk merujuk. Ibaratnya kayak di hukum itu. Hukum itu kan ada hukum yang tertulis, itu jadi acuan. Bisa jadi kenyataan itu nggak sesuai yang tertulis itu, tapi menuju kepada yang ditulis itu. Karena itu yang jadi acuan. Nah, karena Al-Quran itu acuan hidup, maka dia memang ideal. Nah, ideal itu yang harus dituju. Bisa jadi ideal itu tidak terwujud, bisa jadi. Tapi kita harus menuju ke arah sana. Gitu ya. Jadi misalnya begini, contoh yang paling sederhana. Kalau makan, idealnya itu kan makan yang halal dan thayyib. Itu kan idealnya ya. Tapi paling tidak ini kan jadi pengetahuan kita. Ini loh yang harus dilakukan itu. Nah, bisa jadi kenyataannya yang kita makan itu masih haram. Nah, berarti kita masih ada yang salah ini. Berarti kita masih harus berusaha untuk mencapai ke sana. Jadi dengan kita tahu yang ideal, kita bisa menilai apa yang terjadi. Itu yang paling pokok di sana. Terus yang kedua, memang di dunia ini itu selalu ada yang namanya distraktor. Ada pengganggu, itu ada. Itu bagian dari kehidupan ini. Jadi Allah memberikan panduan yang ideal. Kita itu harus berusaha ke arah sana. Tapi untuk menuju ke arah sana itu banyak yang mengganggu. Jadi kita itu kadang-kadang inginnya menyatukan masyarakat. Tapi justru oleh masyarakat kita tuh dianggap pemecah belah. Lah kalau kenyataannya gitu gimana? Kalau kenyataannya begitu tetap aja lanjut. Ini kayak Rasulullah. Rasulullah itu kurang apa beliau? Beliau itu kan niatnya kan menjalankan perintah Allah. Dalam rangka menyatukan masyarakat. Dalam rangka membangkitkan masyarakat. Dalam rangka agar masyarakat hidup baik. Tapi apa yang diterima oleh Rasul? Rasul dianggap sebagai pemecah belah. Rasul dianggap sebagai pembuat keonaran. Rasul dianggap sebagai pengkhianat nenek moyang. Rasul sebagai penghina nenek moyang. Itu yang terjadi, kan distraktor. Nah, kalau seandainya Rasul digituin kemudian daripada kayak gitu, saya kan nggak dapat untung apa-apa. Ngapain saya capek-capek begitu? Mendingan saya diam aja di rumah. Nah, kalau orang-orang seperti ini diam di rumah, ya sudah, risalah ini nggak sampai ke masyarakat. Nah, justru akhirnya apa? Beliau sadar ini amanah. Dan sadar pasti dalam menjalankan amanah ada gangguan. Nah, karena itu kemudian beliau tetap berjalan. Pada akhirnya seperti pepatah Jawa itu becek ketitik olah ketara pada akhirnya. Sehingga memang distraktor itu ada. Meskipun kita itu niatnya untuk kebaikan, mungkin kita dianggap sebagai teroris, mungkin loh ya. Apalagi di suatu zaman, di suatu era di mana hukum itu bisa ditafsirkan dengan lentur ya. Itu kan dituduh macam-macam kan bisa aja itu. Tapi bisa jadi tuduhan ini kan dalam rangka menghentikan kita ini. Nah, kalau kita berhenti ya mereka yang menang. Ya makanya kita tetap harus berjalan. Meskipun dianggap sebagai pemecah belah, bisa jadi dianggap sebagai biang kerusuhan, bisa jadi. Ya, itu kita tetap harus jalan. Karena inilah yang menjadi amanah dari kita. Terus sebetulnya kata Prof Teki tadi, sebetulnya kita ini itu sebetulnya umat yang satu atau umat yang terlokalisir. Sebetulnya kita ini ada duanya. Kita ini adalah umat yang sifatnya universal. Tapi kita juga punya yang namanya sifat lokal. Itu yang memang nggak boleh dipertentangkan. Dan ini memang agak susah menyatukan dua konsep tadi. Nah, Islam itu kan rahmatan lil alamin. Sehingga Islam itu sejak awal menganggap setiap manusia itu sama. Yang berbeda itu hanya ketakwaannya.
Mau dia itu orang Arab, mau dia orang Turki, mau dia orang Indonesia, mau dia orang Afrika, sama-sama manusia, universal. Dan sebetulnya berbicara tentang universalisme itu mulia sebetulnya ya. Makanya dulu Michael Jackson pernah punya lagu yang namanya We Are the World. Jadi kita itu satu dunia gitu. Jadi jangan bermusuhan. Itu kan jadi mulia kan, dianggap mulia lah paling tidak gitu. Tapi memang kita itu punya aspek-aspek lokal. Nah, itu juga harus menghormati aspek-aspek lokal tadi. Nah, kemudian terkait dengan adanya suku, adanya bangsa, itu kadang-kadang ada ayat yang sering dipakai ya. Itu sebenarnya itu ada di ayat berikutnya, yaitu ada di ayat yang ke-13 gitu. Ini juga sebenarnya menarik dan ayat ini banyak ditafsirkan dengan kurang tepat sebetulnya ya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum." Wahai manusia, kami ciptakan kalian min dzakarin dari laki-laki wa untha dan perempuan. Jadi manusia itu ya memang tabiatnya ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami ciptakan kalian syu'uban wa qabaila. Itu seringkali terjemahkan apa itu? Syu'uban itu. Terjemahannya seringnya apa? Sering terjemahkan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ya. Sebetulnya terjemahan atau makna dari syu'uban itu wa qabaila itu bukan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa sebetulnya, bukan itu. Tapi memang ini agak susah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, susah memang ya. Inggris juga susah juga. Nah, jadi ini untuk menerjemahkan kata ini dengan tepat, kita tuh memang harus tahu karakteristik orang Arab pada waktu itu. Jadi di Arab, orang Arab pada waktu itu punya yang namanya derajat nasab. Nah, nasab yang paling tinggi, nah itu sering disebut dengan nama, jadi kalau di sini dikatakan Tobaqatun nasli allati alaiha al-arab sab'atun. Jadi derajat nasab itu ada 7. Yang pertama, yang paling tinggi itu sya'ab. Syu'uban. Sya'ab jamaknya syu'uban. Yang di bawahnya nomor 6 itu al-qabilah. Jadi dia itu derajat nasab nomor 6. Itu namanya qabilah. Maka kan syu'uban wa qabailah. Jadi bersyu'ub dan berkabilah. Jadi bukan bangsa sebetulnya. Sebab apa? Kalau bangsa itu apa? Bangsa itu adalah suatu masyarakat dengan kesamaan asal usul. Itu definisi dari bangsa. Sementara kalau qabail itu adalah keturunan level kesekian. Jadi beda sebetulnya. Ya, Allah itu menciptakan manusia memiliki syu'ub, memiliki kabilah. Jadi memang kita tuh punya garis keturunan, dan keturunan itu beda-beda. Meskipun pada akhirnya ketemu di Nabi Adam alaihissalam. Jadi bukan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bernegara-bernegara itu bukan sebetulnya ya. Tapi emang nggak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris, itu nggak ada. Nah, kemudian Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Punya bapak yang beda-beda, punya alamat yang beda-beda. Itu untuk apa? Bukan untuk membuat hukum sendiri. Bukan untuk membuat aturan sendiri. Bukan untuk membuat kebanggaan sendiri. Tetapi lita'arofu, untuk saling kenal. Kamu orang mana? Oh, saya orang Kudus. Kudus mana? Kudus Dawe. Dawe mana? Dawe Lau. Lau mana? Lau Kerajaan. Lau Kerajaan mana? RT sekian gitu loh. Jadi untuk itu, untuk kenal. Nah ini kan enggak. Sekarang itu adanya bangsa-bangsa akhirnya menjadi entitas tersendiri, punya hukum sendiri, punya sendiri-sendiri, dan akhirnya orang di luar itu sudah dianggap laisa minna, bukan kelompok kami. Bahkan membantu satu dengan yang lain aja sudah dianggap sebagai musuh. Juga memang konsep Islam ini universal sebetulnya. Sejak awal itu konsep Islam itu universal. Menganggap semua manusia itu sama. Yang membedakan itu hanya
Satu itu ketakwaan. Apa itu takwa? Takwa itu baik hatinya sama baik perilakunya. Itu takwa sebetulnya. Nah itulah orang yang baik. Maka orang tuh mau dari manapun, mau apapun, pokoknya selama hatinya baik, takwa kepada Allah, baik fisiknya, tunduk kepada Allah, maka dia itu adalah orang yang mulia. Gitu. Paham nggih? Kira-kira begitu. Mungkin penjelasan tentang jadi memang nation dengan nasionalisme itu dua hal yang berbeda sebetulnya. Sebagaimana sosial dengan sosialisme itu berbeda. Nation dengan nasionalisme, sosial dengan sosialisme, kapital dengan kapitalisme itu berbeda. Bahwa kita kalau yang namanya berusaha, berbisnis itu butuh yang namanya kapital. Tapi kita orang Islam harus menolak kapitalisme. Kita ini makhluk sosial. Tapi kita umat Islam menolak sosialisme. Demikian pula ketika diterapkan kepada nation. Tapi saya nggak ucapkan loh ya. Kayak gitu. Tapi penjelasannya panjang memang untuk sampai mengerti detailnya seperti apa. Kira-kira begitu. Mungkin masalah ini kita bahas di lain waktu. Karena ini waktu kita sudah habis. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya